Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat orang Farisi yang tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Padahal Yesus melakukan mujizat, hal yang sangat baik, memberi kesembuhan kepada orang yang lumpuh tangannya. Tetapi walaupun Yesus melakukan kebaikan, dan mungkin justru karena melakukan kebaikan, ada aja orang yang gak suka dengan Yesus. Padahal ini terjadi di tempat ibadat. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dalam lingkup tempat ibadat pun kelemahan manusia seringkali mengkontrol bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain. Ini kita melihat bagaimana rasa iri hati sangat menghancurkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan iri hati, dosa iri hati. Ini adalah salah satu dosa yang paling mematikan. Bagaimana tandanya kalau kita ini iri hati? Kita iri hati saat kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Orang lain berhasil, kita yang susah. Harusnya kan kalau orang lain berhasil, bersukacita, kita ikut bersukacita dengan orang itu. Tapi sayangnya karena rasa iri yang menguasai kita, justru di saat orang lain bersukacita, kita jadi sedih, kita jadi kesel. Ini adalah akar dari berbagai tindakan negatif lainnya, penyebab dari dosa lainnya. Saat kita mulai iri hati, kita mulai cari-cari orang ini sebenarnya kelemahannya di mana sih? Ya kalau dicari-cari ketemu kelemahannya. Lalu kita mulai bergosip ria, mulai menjatuhkan. Lalu kita mulai buta terhadap segala kebaikan orang itu. Lalu kita mulai bersekutu dengan teman-teman untuk menjatuhkan orang itu. Sampai kita menjatuhkan orang itu. Ingat dalam kitab suci, pembunuhan antar saudara bermulai dari rasa iri hati. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita semua yang udah rajin pagi-pagi ke gereja, tapi ternyata hati kita masih dikotori dengan iri hati. Iri hati ini pada akhirnya akan merusak kita dan membunuh kita.